Assalamualaikum salam. Roh pangirupan. Roh suci pusaka aji padha teka ning ngangsal-isul kenelmon cahya nerbot ana ingsun sejatine urip. Nukat salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Ya, kali ini bertemu lagi dengan saya Bambang Haryono di Pendowo Aji Channel. Kita mau menerangkan hal mengenai pencucian pusaka, jamasan pusaka secara tradisional dan secara pribadi ya, teknis untuk cara memutihkan pusaka yang tanpa diwarangi, khususnya pada saudara-saudaraku yang ada di desa, juga walaupun yang ada di kota yang tidak mengenal warang atau tidak senang diwarangi, ya dah. Tuh. Juga khususnya di desa biasanya sulit untuk mencari warangan. Yang penting dicuci bersih. Terutama saya sebenarnya mohon maaf kepada saudara-saudaraku semuanya kalau tidak sama dengan cara tata cara jamasan pusaka ini, ya toh. Saya mohon maaf, tapi semua pada dasarnya sama. Yang penting kita itu untuk mempelajari pada saudara-saudaraku yang belum mengerti atau sulit menjangkau, yang banyak yang punya pusaka tapi tidak mengerti cara tata cara menjamasi, ya toh. Sehingga pusaka sangat karat dibiarkan, kan kasihan. Kan itu keeman, karena ini kebudayaan para leluhur kita, bangsa Indonesia, ya toh. Ini sangat sayang sekali begitu ya. Itu. Ini terutama ini nanti memang cara untuk mencuci ini ada beberapa pengenalan bahan-bahan ya yang tradisional begitu ya. Terutama ini mekudu ya. Ini dulu ini sudah mulai zaman kerajaan para leluhur kita, Majapahit ini, zaman para empu dulu mencuci meranggi itu pakai ini mekudu ya. Jeruk nipis. Lah jeruk nipis ini kegunaannya itu nanti sebelum kita rendam di air harus dibuka dulu dengan istilah jeruk nipis ya. Pori-porinya biar buka, kotor-kotor itu nanti dibuka dengan itu, pori-porinya pila besi itu digosok dulu selama 5 menit, itu nanti digosok baru untuk buka, baru direndam gitu ya. Itu lah, ini ada dupa ya, ada dupa, juga ada kopi pahit, legi pahit, atau air putih ya, atau ini wedang uya ya. Lah juga ada persiapan pelengkapan yang dinamakan ini air setaman ini. Jadi untuk pencucian ini di bak ini air setaman ya toh, namanya kan dijamasi ya, sebenarnya orang itu mandi keramas seperti ya itu. Nah ini ada tempat khususnya yang untuk perendaman, yang nanti air kelapa dan mekudu itu nanti yang disatukan untuk rendam ya, untuk memutihkan, mengeluarkan kotor-kotorannya begitu saudaraku ya. Mohon
mohon dimatkan ya, mohon dimatkan. Nah, terus ada sikat gigi ya, ini yang halus ini nanti, ini ya kalau sudah untuk menggosok yang tingkat terakhir ya, ini ya. Ada sikat ini, nggak boleh kasar, ini namanya sikat seperti sikat gigi, cuma yang agak besar. Lah, ini yang untuk kotor-kotoran taing-taing nanti setelah dipakai jeruk nipis. Dan tesisnya nanti saya sendiri nanti. Jadi biar saudaraku ngerti semua ya, semua saudaraku dan adik-adikku sekalian cara tata cara. Jadi tidak sembarangan ya toh. Ini, nah, ini ada harus disiapkan anduk. Ini baru ya, karena ini pusaka aji harus diaji-aji. Minangka ngaji padha karo ngajeni awake dhewe raga pribane dhewe ya toh, begitu. Lah, ini ada yang satu agak jelek tapi bersih. Ini untuk tingkat pertama, tingkat terakhir ya toh. Itu. Ini ada, nah ini harus kan sabun ya, sabun colek. Sabun colek ini untuk membersihkan, terutama harus paling bagus itu mencuci pusaka itu harus ada air atau keran. Kalau di sini, kalau istilahnya kalau di desa ya yang penting harus dia tempat yang lebar seperti bak ya toh. Begitu. Nah, itu malah bagus bersih, jadi mengalir ya toh. Kotorannya itu langsung membuang. Untuk mencuci pusaka saudaraku, sebelum tata cara ini gunakan ini nanti sesuku dulu. Ya toh. Sesuku, kalau pakai menyan pada para leluhur kita, para empu yang sudah mendahului ya tadi, mohon izin merestui memohon kepada Allah Ta'ala semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan secara kepercayaan. Karena apa? Walaupun itu wujudnya besi dan pusaka, karena para leluhur kita dulu kalau membuat pusaka yang namanya pusaka lama itu harus puasa dan tapah ya toh, untuk mencarikan bahan-bahan ya sehingga diwujudkan itu. Jadi doa-doa yang dimasukkan di pusaka ini supaya apa? Dari permohonan para empu kepada Allah Ta'ala ini terwujudnya dengan pusaka namanya diakan pusaka aji. Jadi walaupun bagaimana kepercayaan para leluhur kita itu sampai sekarang itu kebanyakan banyak percaya masalah esoteris ya. Makanya kita itu harus punya unggah-ungguh atau sopan santun ya toh. Kalau bahasa saya itu hati-hati dan selamat, atau secara bungkasan assalamualaikum salam gitu ya, begitu. Nah, ini nanti ada beberapa tata cara sebelum mencuci pemasukan nisa itu di perendaman atau menyatukan sampai air kelapa dan mengkudu ini. Kita suguh, kita jawab. Lah, tidak harus pusaka langsung dimasukkan direndam, itu tidak ya toh? Makanya tolong dimatkan. Jadi karena saya itu udah dulu mulai belajar, karena dari dulu sampai cuci pusaka itu tidak harus sekarang direndam besok selesai, tidak ya toh? Karena apa? Kotoran ini direndam, kalau belum selesai tetap direndam ya, tidak boleh langsung bisa itu, maaf loh ya toh, Pak telaten digosok pakai kikir atau pakai apa ya, paku itu tidak boleh, rusak. Karena apa? Bukan tidak boleh, merusak pamor. Mau tidak mau kalau pamor kena gurat-guratan gini pamor, makanya harus telaten, harus sabar ya. Bisa direndam ya toh, ya toh. Karatnya, kalau karatnya itu seharusnya itu tidak begitu banyak ya toh. Seperti ini mungkin satu malam direndam aja udah bersih. Nah gitu. Nah, kalau sampai tebal paling enggak 2 hari 3 hari. Nah itu pun harus setiap hari dilihat, dicek, digosok lagi, kasih jeruk nipis. Gunanya jeruk nipis sih untuk mengeluarkan, menggosok ya, baru ditaruh selama 5 menit. Maka teknisnya saya kasih tahu ya, teknisnya itu langsung saya sendiri. Ki Bambang Pendawaji Joko Lelono ya ini nanti saya yang kasih tahu ya lah, itu nanti biar jelas, biar paham saya menangani ya itu. Nah, setelah
kita sesugo itu ada macam, nanti ada berapa tahap, ya toh? Tahap 1 kita memohon izin, memohon restunya. Karena apa? Di dalam pusaka ini, kalau yang namanya pusaka lama yang mau dicuci, harus dipindah yoninya. Maaf, saya sekali lagi mohon maaf kepada saudaraku yang percaya, monggo, ya toh. Yang tidak percaya, monggo. Karena ini, maaf, jangan dihubungkan dengan syirik, ya toh. Karena apa? Semua orang tidak sama, ya toh. Secara kepercayaan itu secara pribadi masing-masing. Begitu, ya toh. Nah, cuman saya menjelaskan untuk tata cara. Mau dicuci secara gerabakan silakan. Cuman namanya pusaka aji, walaupun gimana tetap jangan dikhawatirkan itu kalau apa, ya toh. Jadi ada kekuatan khusus yang tersimpan kepada di pusaka ini, begitu, ya toh. Itu makanya kita Isa itu mendatang sesugo ini, tujuan itu apa? Untuk memindahkan sementara. Bisa dipindahkan titik kepada tubuh kita, ya toh, itu nanti ada caranya. Atau dipindahkan sementara pada pohon. Jangan seperti itu. Bisa titipkan. Yang penting doanya, yang penting niat dan tujuannya. Ya, begitu. Ini yang perlu sampaikan, ya, yang paling penting. Kalau sudah pusaka mau dicuci, ya toh, nah, gaib sudah dititipkan pada diri kita, diri kita, ya toh, sifatnya itu dipindah sementara. Jadi tolong, selama belum selesai pencucian ini, ya toh, jadi jangan tidur sama istri, ya toh. Nah, itu kenapa? Ya, namanya kan suci, ya toh. Di sini kan sudah ada tempelan masalah ini. Percaya tak tidak percaya, tak? Harus bisa ngempet hawa nafsu. Masa kita mau cuci pusaka sekarang cuci karena nafsu, ya maaf ya, sama istri sebagainya. Enggak. Karena kita itu mau cuci pusaka harus bersih dan konsen, dan pikiran kita harus ning, batin ning, bersih. Mohon diperhatikan, ya. Diperhatikan ini saudaraku yang di mana aja sudah, atau di desa, ya toh, yang khususnya ingin belajar untuk mencuci, ya toh, ini. Assalamualaikum. Sukmo rasa rasane dupa sira metu ingsun arep ora ing sira. Desa warna uruping dupa sira metu ingsun arep. Rasanira ya risane ambat ira ambat. Sun suku sekolah arum kanda arum kuku sing dupa harum kanda kula kira dupatan asing Gusti ka. Inggih kula atur sira sing dupa arum kanda lan menesra panjenengan ingkang amyitaken saisine jagat kula saku sawijining inggih saking saring bumi seketing bumi langkeng saring wesi anggere saring kang saweting jabone sanjung sanjene nyalta sak jabone lautan inggih kang senaturi dal sakala kasih dupa anggota sareng dupa harum kanda lamun kula nyuwun dimasa ten panjang nam kasih kula nyuwun dipangestunipun sepatoso panjenengan itu restunipun kula nyuwun palilipanipun nyuwun kathah inggih menawi wonten sedaya kalih kita pada kula nyuwun kathah sedaya anggit wis kula keporekam sedaya ketitaan panjenengan cipta panjenengan inggih sawujuding sane pusaka kang lumatar dumateng para kula ingkang sampun asal demen kasane Gusti gawe kesah wonten ngasan pun sedaya panjenengan inggih nyuwun iti pangersanipun wonten sedaya klepatipun kula. Assalamualaikum salam. Roh pangirupan, roh suci pusaka aji padha teka ning ngasal ingsun kenelmon cahya nerbot ana ingsun sajatine urip. Nukat pinaran sira amirna ingsun amara ya amirna. Pokoke ngawur kebiaring cahya padha teka ning ngasal kenelmon cahya nerbot ana ingsun sajatine urip. Ingsun aturi kersa medal menara suci pusaka juga terus manunggal ing jagat satingu sementara ingsun.
Assalamualaikum. Niating sun aju sekali. Pada mata peci volasani. Senasih suci ini ane kembang setaman sasina ning saring ning suketing bebumi sawujiting pakudu sawujiting saring ning makudu lang saya jenis saring ning jeruk ini sang saring ning banyu kelapa. Ison cita dumateng sana pusaka jilamun iso sementara sunatru semetal sementara santuk sementara sunatur kersa senang. Nah, anginnya besar sekali ya ini. Anginnya besar sekali ini, datang ya. Terus kita manduka kepada diri kita. Datang semua ini ya sampai ke datang hujan ya dah sampai isun suci sifat suci isun gesang sifat sang isun mulia sifat mulia isun jemeneng sifat jemeneng isun nyuwun keras nyuwun saking kesane Gusti kapusan ya mulai ya inilah kita sudah mulai hujan turun ya melambangkan dari kebaikan ya dah gitu ke dalam nyama hujan saya dikasih air sama Allah Ta'ala diturunkan dengan dari air dari atas ini untuk jamasan pusaka ya ini ya dikabulkan ya kita menjadi pusaka doa itu tadi sampai angin besar sampai hujan ini saya di tingkat tingginya ini 23 meter dari bawah ini ya, dari bawah 23 meter ini, nah ini ya, nah ini ya, ini air kelapa ya, air kelapa ini kita buka ya, nah, ini ya, ini air kelapa ya. Jadi udah harus kok dicuci sekarang bersih terus selesai, tidak, harus direndam kadang dua hari, tinggal tergantung kotorannya, nggak boleh kerik gosok aja, nggak boleh ya, itu pamornya rusak. Nah ini mengkudu ya. Nah ya ini kita lanjut ya, sebelum dimasukkan di mana itu namanya, di campuran pencucian air kelapa dan mengkudu ya toh, kita masukkan di air bunga setaman dulu, namanya kan dijamasi, disuceni. Nah tadi kan sudah ya dijawab roh sucinya pusaka aji dipindah ke sini ya toh, sudah ya toh. Nah itu baru setelah roh suci tadi pusaka aji diberani, baru dijawab niat sini tuh nutup rogo, nutup rokso, nutup roh suci pusaka aji kan mandungin sari tutup sangking kersaning Allah ya. Isun suci sifat suci, isun gesang sifatnya, isun mulia sifat mulia, isun jumeneng, isun jumeneng nyuwun keras, nyurat, nyuwun kuat, nyuwun keras ya. Nah itu nah, tuh artinya kita itu nyuwun kuat, nyuwun keras, nyuwun semangat ya toh, begitu, minta semangat gitu ya. Ini ya sudah, kembang taman ini ada, nah ini jamasi dulu, ini syaratnya ya. Nah bismillah ya, jamasi air taman ya toh. Nah syaratnya dulu nah nih nah ya dimasukkan, makanya harus masuk. Nah, harus masuk dulu. Nah ya kelihatan ya loh ya ini ya seperti orang mau nih ya, sangat tua sekali ini dapat temuan ya ini baik. Nah
Ini kan ada minyaknya bekasnya, ini kan ada minyak. Kalau langsung dimasukkan di air kelapa, nggak ngangkat, makanya harus pakai jeruk nipis, begitu. Siapkan. Nah, ini. Nah, ini Katga, ini temuan Katga yang di daerah Blitar ini ya, di lereng Kelut ini. Kenapa? Ini yang sudah saya YouTube-kan ini ya, Katga ini ya. Ini temuan asli ini ya. Nah ini saya kasih lakban atau solasi biar perunggunya, ini perunggu ini. Perunggunya ini biar ndak luntur. Karena saya eman platina ketuaannya di sini jangan sampai hilang, ya toh. Jadi kita tutup ini biar ndak kecuci. Nanti kalau cuci nanti kuning meromong. Nah, saya aslikan biar kelihatan platinanya ya. Cuman gini aja. Yang dicuci adalah wilanya ya, gitu. Ini sekalian karena ini dulu tebelnya segini, ini platina asli. Masih asli platina dalam awal pertemuan, tidak hancur sama sekali. Ini pusaka kalau memang asli dan dari batu ya ta, ini kan Kediri ini. Nah, asli ini kuat, tidak hancur. Nah, kita motong berapa? Nah, jeruk nipis dulu ya. Nah, potong. Ini siap. Nah, ya, potong. Kita ambil satu, ya, lan, ya. Ini ya, pusaka jalak tilam sarinya ya. Ini, nah, ya. Nah, salam. Harus konsen ya. Tidak boleh mikir utang, tidak boleh mikir pacare kalau yang belum kawin ya, tidak boleh mikir apa-apa. Dengan saat kita itu mencuci harus bersih. Ya, karena empu itu yang dulu membuat ini, ning poso topo ya, ning tidak mikir satupun. Ya toh? Yang sifatnya itu mengganggu dalam pikiran. Demikian kalau kita konsen ning cici ini enak. Dan roh pusaka aji ini yang pada diri kita ini ya bisa membantu dengan lewat pada tubuh kita supaya cepat. Nah, hujan. Nah, tidak boleh dikosok-kosok gini, harus ke atas. Nah, harus ke atas. Ini ya. Nah, ini karena langsung hujan ya, terpaksa pindah dulu ya, pindah bergeser ya, tidak di bawahnya pohon ini. Tadi setelah baca doa langsung angin besar, langsung hujan ya. Nah ini dihukum dengan air kemas taman ya, ini syarat utama. Kedua di jeruk nipis supaya apa? Menghilangkan dari kotor-kotoran atau pori-pori yang ada kotorannya, supaya membuka ya, supaya membuka. Kalau yang pusaka sudah bukan dari lokasi, dari rawatan, dihilangkan minyaknya dulu supaya apa? Supaya cepat untuk menggogrokkan kotorannya ini ya, ini. Nah ini setelah itu nanti dibiarkan selama 10 menit ya. Ini taruh sini. Nah, kita keluarkan pelatinya yang tebel. Ini platina dalam ini. Nah, ini pusaka go sangat terbatas, sulit carinya. Kalau yang lama lo ya. Nah ini mulai pertama nanti ya, tunggu sampai warna coklat baru kita mulai nanti. Ya udah ya, ini sudah mulai ada 5 menit ya. Nah gini saudara-saudara, ini pertama tadi itu nah kan ini sudah di jeruk nipis ya,
gunanya untuk mengeluarkan kotoran di dalam pori-pori. Warnanya kan coklat ya, kuning coklat ya. Ini sudah meresap, sudah keluar ya ta. Baru apa ya ta? Nah, untuk menyiapkan sabun colek. Nah, sabun colek itu sistemnya wing atau apa colek ya. Nah, ini ya disiapkan, digunting ya ta. Nah, ini ya ta. Nah, kita ini ya, siapkan gini ya. Nah, ya ini taruh ya ta. Nah, udah ya, mulai ya, bawa ke atas. Nah ya, dari bawah ke atas. Walaupun dari samping gonjong harus satu arah, nggak boleh bolak-balik dua arah ya. Udah kelihatan bagus ya. Hahaha, pamornya nampak ya ini ya. Makanya harus deket air, nggak boleh ngirit air nyuci pusaka itu, kotoran itu ngangkat besi lah ya. Setelah ini ya, setelah dijamasi dengan digosok untuk mengeluarkan kotoran pori-pori, air setaman, baru dimasukkan di rendaman air kelapa sama mengkudu tadi ya. Setelah ini masukkan ya. Nah, oh, begini kan ada udah keluar pamornya, lihat loh, ya, kena air mengkudu dan air kelapa loh, bersihnya gini, seperti sambal lilet ya. Pamornya, ya. Nah, ini platina pertama, asalnya tebal sekali. Nah, biar gak pori-porinya ya. Nah, baru ya, ini meganya. Karena apa? Kalau kena anu kan lunyu. Tadi kan tidak nampak tadi ya. Tadi kan tidak nampak kelihatan besinya ya, dari besinya ya. Ini sekarang sudah kelihatan ya. Tadi karatan betul ya. Nah ini sudah kelihatan ya. Ini jangan untuk buka, saat buka baru dimasukkan. Ini saya bungkus ini supaya apa? Supaya enggak ini perunggunya ini, platinanya ini loh ya, biar enggak kena anu, enggak hilang ini ya. Ini. Saudara-saudaraku semuanya, ini berlanjut untuk mengenai jamasan pusaka sel teknis ya, pemutihan ya. Ini sudah satu malam direndam ya,
Ini sudah malam direndam. Mari kita buka tesisnya, kita tunjukkan lagi, kita jeram, kita gosok. Nanti kalau sudah sebagian bersih berarti bisa diangkat, kalau belum berarti kita rendam lagi, tunggu besok ya. Harus setiap hari harus dilihat, tinggal tergantung kotorannya, tebal tipisnya begitu ya. Ini cara-cara teknis untuk mengenai penjamasan ya toh? Begitu. Ini untuk gosoknya dulu ya, kita potong seperempat, bagi 3 ya. Nah ini ya, bagi 3 ya. Kita ambil dulu. Ini ya. Nah ini udah sebagian udah ada bersih nih. Nah, wah, pamornya melati ya, melati rinunce ini, melati toor ini ya. Nah ini ya, kita gosok dulu. Bismillah. Terus ini. Nah, ini tetap untuk arah ya, untuk arah dari bawah ke atas ya. Nah, rendam dulu. Nah, oh bagusnya sekar lampisnya. Nah, ini rendaman 1 malam ini ya, rendaman 1 malam ini jadi dan saudaraku semua ya, rendaman 1 malam. Nah ini cara pemutihannya ini ya. Nah ini cara pemutihannya tuh. Bang harus telaten. Nah kalau jilat ini kelihatan, jadi bahan lama dan bahan sekarang enggak sama. Nah ini kategorinya. Nah ini kategorinya ya. Nah meteornya kelihatan. Ini meteornya kelihatan kategorinya. Nah ini ya. Ya, ini teman-teman saudaraku udah mulai coklat ya. Kalau sudah gini ini harus sisanya disikat ya, pakai sabun ya kalau gini. Jadi caranya harus gini, terus nanti digosok lagi sama jeruk, digitukan lagi. Cara untuk pembersihan gitu, berulang-ulang ya loh, sampai bersih gitu. Ini. Nih, nah
Ini ya caranya ya. Nah, caranya begini ya. Itu. Dari peksi ke atas ke ujung pusaka ya. Nah, udah itu, ini kan sudah keluar ya kotor-kotorannya loh ya. Nah, udah keluar ini. Ayo dibasuh sama air. Nah, ini ya. Nah, untuk mengangkat yang ini kan ada ini Mas Yan ya. Nah, kalau gini kan masih ada kotorannya nih. Kotor-kotorannya nyelempit yang di dalam pamar, di bawah pamar lah ini. Nah, ini perlu direndam lagi ya, perlu direndam lagi nih. Nah, masuk di dalam sela-sela ini pamor ini. Nah, ini perlu direndam lagi. Nah, ini harus telaten ya. Nah, cara setelah gerak ini ya, direndam lagi ini ya. Kecuali kalau sudah bersih berulang-ulang tidak apa-apa, jeruk berulang-ulang. Nah, ini sudah mulai ya. Ini perendaman tadi malam yang mulai masukkan kemarin. Berarti setiap hari harus dibersihkan, dilihat itu sampai habis kotorannya. Makanya pusaka itu harus dirawat. Kalau dibiarkan aja nanti karatnya numpuk. Lah kalau numpuk dia makan wilahnya. Kecuali kalau bahannya itu bahan meteor seperti gini ya, walaupun tebal masih bagus, tidak termakan. Tapi kalau istilah itu bahannya itu yang kurang bagus, bisa karatan habis. Nah, habis seperti gini. Ini yang Mojopahitan ini ya. Nah, ini habis ini ya. Nah, ini pinggirnya karena kotor. Nah, ini oh ya, kelihatan ini pamornya ya, ini. Nah, tinggal ini perlu direndam lagi sampai habis ya, harus telaten ini ya. Nah, itu ya, masukkan lagi ya. Saudaraku, teman-teman yang suka ingin belajar untuk menjamasi pusaka. Jadi intinya tadi ya, kalau sudah direndam mulai kemana sampai kan. Nah, ini digosok lagi seperti tadi sama jeruk 3 kali sampai airnya masuk, baru ditaruh lagi ya. Dikeringkan selama 5 menit atau 7 menit atau 10 menit. Yang penting sudah warna coklat, lalu disikat lagi sama sabun colek ya. Ini baru dimasukkan air, dibersihkan seperti gini tadi ya. Lah itu, lah kan kelihatan bersih ya dah. Lah sudah kelihatan membatu kalau barang lama ya, bersih seperti ini. Lah ini lah direndam lagi ya dah, sampai bersih, sampai paling tidak sampai besok sampai selesai. Nah, kalau sudah bersih betul, sudah karatnya udah hilang, baru nanti teknisnya ya digosok lagi, ditaruh lagi ya dah. Sudah kering, lah dikasih jeruk lagi ya dah, baru ditaruh lagi ya. Sudah kering agak coklat, baru disikat lagi sama ini tadi berulang-ulang ya dah, sama pakai sabun colek. Nah, itu besok teknisnya ya dah, sampai selesai itu nanti saya tunjukkan ya. Sebenarnya mudah untuk pencucian penjamasan pusaka ini, tapi ya itu tadi harus telaten dan sabar ya dah. Lah, telatennya ini paling enggak itu memakan waktu, tinggal tergantung kotorannya. Kalau kotorannya sampai tebal sampai 2 hari 3 hari ya toh, bahkan sampai bisa 1 minggu ya toh. Nah, makanya itu jadi kenapa sih nyuci pusaka itu kok lama gini, karena apa?
untuk meringankan kotoran itu cepat, bisa cepat, tapi kasih apa itu namanya itu sitrum ya toh. Tapi kalau sitrum kebanyakan bisa menghancurkan dari ini bahan, karena bahan ini tidak boleh terlalu banyak asam karena ini batu ya, batu. Jadi meteor itu yang mengandung batu meteor itu mengandung ada kadar besinya ya, ada menyimpan dari besi atau nikel gitu. Yaitu ya, ini saya rendam lagi ya. Ini contohnya seperti besok kita selama 3 hari, besok kita gosok lagi poinnya ini. Ya. Harus sabar. Lah ini loh udah bagus ya. Kayak gini gitu. Ya, teman-temanku dan saudaraku semua, khususnya yang ada di Pulau Jawa maupun di Nusantara semua, ini kalau kita mencucikan tanpa istilahnya tanpa diwarangi ya, tanpa warangan ini, kita lanjutkan lagi ya. Terutama kita menyediakan tempat ini ya, ini sudah mulai untuk pembersihan ya, mulai tingkat terakhir ini. Lah, hari ketiga ya, tingkatnya hari ketiga perendaman pusaka sampai hari ketiga ya ini ya. Nah ini, nah terutama kita siapkan tempat ya, ini satu, dan sabun colek gini ya. Nah ini kita ambil ya, dikeruk pakai obeng, hati-hati tapi jangan sampai terlalu dimasukkan, diputar, dia ambil airnya lah ya. Lah gini, saat ini biar hancur lah, kan keluar airnya ya. Nah ini keluar airnya, nah diambil air jeruknya ya. Bikin 3 aja, 3 ini ya, dimasukkan. Nah ini ya, setelah itu ambil sabun ya, dicampur sama ini ya. Nah, sabun coklat campur, ini yang untuk membersihkan nanti lah ya, dicampur nah ya. Setelah itu diaduk, coba lihat, diaduk. Jadi sabun colek dicampur dengan jeram sampai muru. Ini nah ya, kan sudah ya, udah itu udah campur, udah taruh ya. Nah siapkan, jangan lupa sedia air yang bersih ini. Nah ini ya, yang direndam. Nah yang direndam ya, baru udah bersih. Kita ambil potongan ya toh, tetap pakai potongan jeruk, kita gosok tetap, karena walaupun bagaimana kotoran yang lembut-lembut yang halus di dalam pori-pori tetap ada walaupun bersih. Nah kotoran yang sudah menyampur dengan satuan pusaka yang kotor di rendaman pace ini ya toh, pasti menyatu. Kalau tidak gitu bisa karatan walaupun kelihatannya bersih kalau sudah kering ya. Nah ini ya. Nah kalau bisa dipecet-pecet biar masuk dalam. Nah ya, ini ya. Nah tetap isal itu dikeringkan sampai 5 menit 7 menit. Insunaturi kersa rawu ingsun tiraken dumateng kang putra kang wonten alam berbaya.
Aduh Gusti Pangeranku lula ingsun kawula nyuwun kungip pangasami dosa kang kula lampahi rina kelawan wengi kula nyuwun dipun paringi pangapunten amugia lelampan ingsun wonten alam perbahayan jenengan paringi rahayu selamat wilujeng tepiaken sangking sami kala Duh Gusti kula nyuwun iti pangestunipun panjenengan tepak tapu ing rasa dumateng para leluhur kula ingkang sampun tilar donya kang jenengan tugasaken awujudaken kesenian budaya kampering asma tosan aji semonggo sebata para leluhur kula para empu kang sampun tilar donya saparingana sababe musabab taning titi yoni anda yoni ingsun anak putu panjenengan paring asma Joko Lelana ang laki ang rawat tinggalan panjenengan sekolah ing macaming pusaka aji kang sun suceni kang sun jamasi angura nguri budaya panjenengan paringi ngono sabab ing musabab tatya saketa anguripi tumateng para anak cucu
panjenengan ingsun namung saged kekirim donga dumateng panjenengan ingsun mugia panjenengan dipun paringi kasempurnaan wonten alam barja ye alam kasempurnaan alam panitisan dupra eyang kula ngaturaken sembah sungkem nawi wonten daya klapatan kula nyuwun gunge sami. Nggih para leluhur kula yang para empu, kula ngaturaken sedaya klepat kula anggen kula wonten sedaya tata cara kula anggen kula ngrawat sak menika pusaka anjamesipun pusaka tenggal wonten sedaya klepat kula nyuwun kepada smugia anggenipun uri-uri anggen budaya penyata tinggalan prasa sageta amigana sageta datosa dalan ing panguri ing dumateng para anak putu sedaya. Nuwun yang ini tadi sebelum saya mengeringkan ya dengan cara tadi disambi sama gosok yang lainnya ya, begitu ya, sama gosok jeruk yang lainnya daripada nganggur ya. Ini caranya ya. Ini nanti harus berulang-ulang ya. Udah coklat diambilkan dari ini, digosok terus ya. Saya pakai ini, pakai sikat yang halus, gak harus pakai sikat yang tadi ya. Nah, ini terus ya, ya ini tadi kan sudah bersih, baru pakai yang campuran ini jeruk sama sabun colek. Nah ini adik-adikku dan saudara-saudara ketemuannya ya. Nah kalau sudah bersih toh, nah bersih ini halus, terus pakai sikat ini, udah nampak ya. Nah terus langsung digambior ya, gambior sampai bersih ya. Setelah sudah disiapkan harus ada itu untuk nanti untuk jemurnya itu nanti ya, itu lah di kursi itu untuk menjemurnya nanti. Nah, ya. Tapi ini ya, walaupun lihat bersih gini, harus sisanya dikasih lagi sama yang ini ya. Nah, gosok lah, terus diratakan ya. Nah, ini caranya ya. Nah, terus kan sudah ada jeruknya tadi ya. Selalu tetap ditaruh lagi ya. Ini ini dah, ini udah bersih ya, udah bersih. Ini sudah selesai nih. Ini tadi kan dikasih jeruk lagi yang campuran sama sabun colek sama apa itu namanya,
jeruk nipis tadi ya, loh, sudah bersih ya, tinggal membasuh lagi nih, membasuh lagi ya ini. Nih, Pak. Nah, ini harus telaten. Nah, ya. Seperti batu. Nah, ini air. Nah, nampak pamornya ya. Ini tempanya itu, tempanya melati tumpuk ini. Nah. Tak set ini. Ring. Nah, ini baru ke anduk yang bersih ya. Anduk yang bersih. Nah, kalau banyak ini meteor ya, kelet-kelet ini seperti pusaka Buddha. Harus sampai kering, dilapis sampai kering. Nah, ini. Nah, ini yang Jalak Tilam Sari ini ya. Jalak Tilam Sari. Ya. Ya. Sampai seperti ini putihnya ini. Nah, ini. Ya, meteornya, pasir malelonya. Ini namanya meteor pamor meteor yang mengandung nikel ya toh. Ini pasir malelo selorok ini. Kalau dicuci jadinya hitam putih. Ya, ini ya. Katgo yang waktu kita pertama temuan di lereng Gunung Kelut ya. Ini tebelnya ini ada setengah senti asalnya ini. Ya, sudah hilang semua, sudah bersih ya. Lah ini kelihatan, ini sudah meteornya kelihatan. Ini kalau diwarangi pamor. Lah ini karena apa itu namanya? Karena di apa itu direndam. Jadi perunggunya ini kelihatan asli. Perunggu ini bisa itu perunggu dongsong ya ta. Ini mengandung kadar emas. Ini sampai leder ke sini sampai jadi ke pamor ini. Leder ya ini ya. Lah ini contohnya ini. Lah ini susahnya kalau ada perunggunya ya gini, mesti dia luntur ke sini ke bawah. Lah ini seperti mereka aduk kadar emas ini. Jadi perunggu itu yang kuno ya, yang namanya dongsong itu ini platina ya. Saya bersih walaupun dibakar tetap tidak bisa. Lah ini sebenarnya ini menandakan keaslian ini ya. Lah bahan asli ini seperti emas ya, mencorong ini seperti kuning lah. Ini mengandung kadar emas ini kalau yang kuno zaman kerajaan ini. Lah ini kelihatan semua. Tidak bisa diselamatkan, tidak bisa. Tapi ya itu saya kalau sudah letter ini ke pamor nempel ke pusakanya, tapi ya tidak apa-apa. Nah ini bisa dihilangkan sampai pakai alat yaitu air perak, pelan-pelan sini hilang itu. Nah ini ya.
Ini saudaraku dan teman-teman sekalian semuanya yang ada di Nusantara semua, ya. Ini untuk penjamasan pemutihan pusaka tesnya sudah selesai ya. Sekarang kita kembalikan lagi mulai awal pertama dan kita kekiri berdoa kepada para leluhur kita, minta isya itu kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa dengan kegiatan untuk jamasan pusaka ini sudah selesai. Berarti dengan kekuatan pusaka ini yang sudah kita masukkan pada diri kita, ya toh, ini saya kembalikan lagi ke wadaknya, istilahnya ke pusakanya, begitu ya. Jadi saya mohon maaf bila tidak percaya, ya monggo. Yang percaya dengan menguri-nguri budaya leluhur bahwa pusaka mengandung esoteris, ya semoga diberi barokah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah itu. Assalamualaikum. Iman sari sukma moya tinapak pedok semua telek erang lapsi terputih aran wajaro aran cahya pulusan sun kairu sing tupa harum kandane kunjaga tempatan sekolah kondoku sing tupa harum kandane kutuk sing tupatan eyang pusaka aji ingkang saleh kemandhok ing jasad isun tekan satu kelas antas sesi itu barakat nanda apun isun wonten salawat sukma rasa rasang itu pasira metu ingsun arep ing sira desa warna urup ing tuwa sira metu ingsun arep rasane raya rasit sena abot ra ampun sing kekesing darah sekolah kasing tupak arum kana kira temateng polor kula eno sepo jaler eno sepo saniki bapapat inggih kang sampun asal kasane kopsake yang para wali inggih kala kosesi itu pasam kula wonten setelah sampun cekape katur ka wonten setelah kaliyan kula nyuwiti sapa putu anggete ancam saja kula anggete tetap inggih wonten setelah kula nyuwun lakal kata semut tupak harum kan tepora kula yang sama iki bapapat para lurah sampai sana ke papat inggih jare sampai sana ke pakas suci itu harum kan ria kaki dan nyata sana kapkan dari saya nasional jatah ke papat yang kedua sawah jati inggih sama cekap katra waktu saya pakas suci itu harum kan dari berak iseng aure uri anggap akan ambaran jamasan pusaka haji inggih lamun itu sebuah Assalamualaikum. Raga kota sifat kumulku rasulullah rasul ya isun anggih kah samne rasul si pusaka aji kang mandheng ing jasad ingsun kang isun akan njamesane sabjete sane padha-padha rasul pusaka iki seneng aturi kersa inggih menawi sekali kamut telak aman nggih ing jasad arep wadhake pusaka aji wonten papanipun piyambak sumangga agek wonten setelah pakar sama persen saboten yang kiaji pusaka aji samping lan para Gusti kang kesam inggih nyuwiti senata kersa menang kersa. Assalamualaikum. Roh panggil sukma roh suci sukma aji dari pusaka aji saujeng aneka warna sabdi kasasa kang mandheng ing jasad ingsun isun aturi kersa ametal ing jasad ingsun santen mandheng sing sajogeting badan wadak bosku lamun isun wonten sedaya kakirma kala angkat sampeyan salam anggil muslim dika semua wonten so tepat kula nyuwun natsen buka raga buka rasa buka sukma buka ibu bumi kan jasad ingsun aku akan ing sing ngedalake rasa pusaka ing jasad ingsun isun atur kersa manunggal ing papan panggonan kawasan matur kasaman ing jasad rasul wadah ing pusaka kaji kang sing jamasin kan kawan lamun isun wonten sedaya kula wonten sedaya pun kula nyuwun isun suci sifat suci isun gesang sifat gesang isun mula sifat mula isun jemene semesen nyuwun kerat nyuwun keras nyuwun kuat nyuwun keras nyuwun keras nyuwun keras
Assalamualaikum. Niasun ambu kak wasiaji wajib wanarsa wajib alijib ulusani isun waga salam gak sana wajib ulusani wajawane rasa aman kali sana rasul jati sabit pap semua senate kosaman lamun suruh atus lapak kulon. Assalamualaikum. Niasun nutup saring wasi saring waja saring ning wajib ane rasa ingsun mandholake rasa si pusaka sabreken Gusti Aji lamun suruh wonten sunat yang sunat. Duh Gusti samcekap katu kala wasabat nggih kang rasa mbak sami kakek Gusti antitan Gusti kabeh kesang sawijining pusaka cah lampor inggih para inggih para lamun isih wonten sedaya lang kita bisa bener eyang lampu sedaya para kang sampun Gusti samcekap katu sama yang pusaka yang tidak Gusti kaya bener pusaka kaji kan sam cakap atur kala wonten sapa lan kata pusaka kaji inggih pusaka kaji telang sari tilam iki senate kesamaan kaya sam cakap atur kala lan yang pusaka sing sujen maja wae sam cakap atur kala wonten sapa lan kula kete pusaka kaji kiai inggih cetok ingkang sapa tika tiap sembah sam cakap atur kala lan kula kete pusaka kaji yang banyak semua kinjeng sing katur kesalap sapa nyang putra sapa tumbak samu cekap kota lan kula kete pesawat inggih menika saking pusaka katgo kang samusa suci tenggake kelawan sedaya pakuan wonten sedaya bakal wonten kekeraman kula nyuwun lan kula kete sekolah nek saya stupa arum kane tematan kata Gusti kalamun samu cekap kula kete pusaka tempat para lar kula yang para sapa kasama kasara wuti kasara lamun isih wonten sedaya kula lan kula pesawat. Assalamualaikum salam. Niasun nutup rogo nutup ibu pemikiran nutup ing jasad isun ngatake rasukse pusaka kaji karo ing wonten kasih sam cekap wonten sabra kula nyuwun kelas nyuwun ya ini tadi ya sampai waduh anginnya besar sekali ya datangkan setelah itu kita kembalikan kepada bisa itu ke wajahnya masing-masing dengan pusakanya saya itu sampai sebenarnya udaranya sampai keras sekali. Terima kasih banyak. Bila ada kekurangan dan ada kurang pas dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sebesar-besarnya kita sebagai manusia tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Sampai ketemu lagi.